Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari syarat dan rukun waris dalam Islam secara sederhana dan mudah dipahami. Ilmu waris faraid adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk memahami pembagian waris dengan benar, perlu dipahami terlebih dahulu syarat, rukun, dan waktu penetapan waris, serta konsep kematian dalam hukum Islam. Syarat terjadinya waris. Waris dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Kematian pewaris. Pewaris harus telah meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum. 2. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Ahli waris harus dipastikan hidup pada saat pewaris meninggal dunia, meskipun hanya sesaat. 3. Tidak adanya penghalang waris mawani alers. Ahli waris tidak terhalang untuk menerima warisan, seperti karena pembunuhan, perbedaan agama, atau status perbudakan. Rukun waris. Rukun waris adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam peristiwa waris. Rukun waris terdiri dari orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. 2. Ahli waris. Al-warid, orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan nasab, pernikahan, atau wala. 3. Harta warisan al-mauruts, atirkah, seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya, perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Waktu penetapan waris. Penetapan waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Urutan yang harus diperhatikan sebelum pembagian warisan adalah 1. Biaya pengurusan jenazah. 2. Pelunasan utang pewaris. 3. Pelaksanaan wasiat, pembagian harta warisan kepada ahli waris. Selama pewaris masih hidup, harta tersebut belum disebut warisan, melainkan tetap menjadi hak penuh pemiliknya. Masalah kematian. Dalam hukum Islam, kematian dibedakan menjadi 3 macam. 1. Kematian hakiki. Kematian yang nyata dan dapat dibuktikan secara langsung, seperti berhentinya napas dan denyut jantung. Ini adalah kematian yang paling jelas dan umum. Contoh, seseorang meninggal karena sakit atau kecelakaan dan disaksikan secara langsung. 2. Kematian hukmi. Kematian yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim atau hukum, meskipun secara fisik belum terbukti. Contoh, orang yang hilang bertahun-tahun, mafqud, dan oleh pengadilan dinyatakan meninggal dunia demi kepentingan hukum. 3. Kematian takdiri. Kematian yang diperkirakan secara kuat berdasarkan keadaan tertentu, meskipun tidak ada bukti langsung. Contoh, seseorang yang tenggelam di laut dalam atau hilang dalam bencana besar yang hampir mustahil. Selamat. Pemahaman tentang syarat, rukun, waktu penetapan waris, dan jenis-jenis kematian sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari ilmu faraid. Kesalahan dalam memahami dasar ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam penetapan dan pembagian warisan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.